Hai, perkenalkan nama saya Gracelda Pardede. Saya kelas PSBA 2023, jurusan Biologi Nondik. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang judul proses dari teori-teori endosimbiosis mitokondria dan kloroplas. Sebelum kita masuk dalam pembahasan intinya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih pengertian dari endosimbiosis itu. Nah, di sini endosimbiosis itu adalah satu sel yang hidup dalam sel yang lain dan keduanya mendapatkan manfaat. Untuk lebih baik, untuk lebih mudah mengingat pengertian dari endosimbiosis itu, maka kita harus tahu apa itu endo. Endo itu merupakan satu sel hidup di dalam sel lain. Maka simbiosis itu adalah yang dapat menguntungkan atau mempunyai manfaat satu sama lain di dalam sel tersebut. Nah, di sini juga pasti kita bertanya-tanya, sebelum terjadinya teori endosimbiosis ini, apakah mitokondria dan kloroplas itu merupakan sel prokariotik atau sel eukariotik? Nah, sel yang terlebih dahulu adalah sel prokariotik, di mana mitokondria dan kloroplas dulunya itu adalah merupakan sel prokariotik yang mitokondria dapat membelah diri secara sendiri tanpa membutuhkan sel lain. Demikian juga pada sel kloroplas. Dapat kita ketahui bahwa pada setiap golongan yang termasuk pada sel prokariotik itu merupakan ciri-ciri dari sel bakteri maupun virus, di mana sebelum terjadinya proses teori endosimbiotik pada mitokondria dan kloroplas, sehingga mereka juga menyerupai bentuk dari bakteri. Mitokondria dapat kita lihat memiliki bentuk dengan bulat lonjong, demikian juga pada kloroplas, di mana keduanya mereka memiliki pasokan DNA yang dapat menghasilkan sel-sel yang baru. Pada tahun 1967, ada teori yang mengatakan tentang hipotesis endosimbiotik Lynn Margulis bahwa penemuan DNA pada mitokondria dan kloroplas diawali adanya penemuan DNA. Kemudian dikatakan bahwa organ eukariotik seperti mitokondria dan kloroplas itu adalah berasal dari sel prokariotik, di mana Margulis itu mendapatkan fakta-fakta atau didukung dari hasil pengamatan datanya berdasarkan mikroskopik, genetik, biologi molekular, fosil, dan geologi. Pada teori hipotesis endosimbiotik, Lynn Margulis juga mengatakan bahwa didukung oleh sekuensi DNA. Dan teori endosimbiotik menyatakan bahwa mitokondria dan kloroplas muncul dari hubungan simbiotik antara sel prokariotik dan sel inang eukariotik. Pada tahun 1967, ia mengembangkan teori di dalam bukunya yang berjudul Simbiosis dalam Evolusi Sel, diterbitkan pada tahun 1981. Pada teori Ivan Wallen pada tahun 1920-an, ia mengatakan bahwa mitokondria, kloroplas, dan bakteria memiliki eksperimen kemiripan, dan kemudian ia juga mengaku bahwa ia bisa mengembangbiakkan mitokondria di luar sel inang eukariot. Seiring berjalannya waktu, adanya sekuensi gen modern yang gen mitokondria telah pindah ke nukleus sel inang, dan klaim pada Wallen pada tahun 1920-an dipatahkan oleh teori yang baru. Dari video tersebut menggambarkan bahwa sel mitokondria dan sel kloroplas akan bergabung atau masuk ke dalam sel inang barunya, yaitu sel eukariotik. Terlebih dahulu, nukleus dikelilingi oleh membran pelipat yang menghasilkan nukleus. Kemudian membran pelipatannya itu selanjutnya membentuk retikulum endoplasma. Kemudian sel menelan aerobakteria yang pada akhirnya akan menjadi mitokondria. Kemudian sel dengan mitokondria menelan fotosintetis. Bakteri fotosintetik ini dikenal sebagai kloroplas. Mitokondria dan kloroplas mengandung sedikit pasokan DNA yang mungkin merupakan sisa-sisa genom mereka memiliki ketika masih menjadi bakteri mandiri. Nah, sekarang mitokondria dan kloroplas sudah bersatu di dalam sel inang yang baru, yaitu sel eukariotik. Maka mitokondria dan kloroplas merupakan bagian-bagian dari organel sel eukariotik. Dan ini adalah gambar penjelasan teori endosimbiotik, di mana jadi kalau penjelasan ini adalah sel eukariotik awal, kemudian di kejadian yang pertama, dia menyerap bakteria aerobik, kemudian akan berkembang atau evolusi menjadi mitokondria. Kemudian di kejadian kedua, dia akan menyerap bakteri fotosintetik, yang kemudian nantinya akan evolve kloroplas, dan akhirnya menghasilkan eukariotik fotosintetik modern yang sekarang
kita pelajari, yaitu di dalam sel eukariotik. Sekian dari penjelasan video singkat saya tentang teori proses endosimbiosis pada mitokondria dan kloroplas. Jika ada salah atau kurang tepat dalam penuturan video saya, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam belajar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.